tahun yang lalu, tetapi juga disebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan disebut Jianzi yang melibatkan pengguna kok tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki. Objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak disebut Battledores dan Shuttlecocks. Sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat atau Battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara, mencegahnya dari sentuhan tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika menjajah Van publikasikan kartun untuk ini. Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam, sekarang Thailand. Selagi mereka mengkolonialisasi Asia, ini kemudian dengan segera menjadikan permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Saat mereka menambahkan jaringan dan memainkan secara bersaingan, oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Pona. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona. Pada masa itu, para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Sparks, seorang penyalur permainan Inggris berjudul Badminton atau Badminton Battledores, A New Game. Battledore bulu tangkis, sebuah permainan baru ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung Badminton House Estate, Duke of Bedford di Gloucester, Inggris. Rencana peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Asosiasi bulu tangkis dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berujung gigi. Pertama kali pada 1899 dengan kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga yang populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat itu mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Raket. Secara tradisional, raket dibuat dari kayu, kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini, hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposit serat karbon atau plastik bertulang grafik. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan kaku, berat, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun, sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket. Senar. Mungkin salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangkis adalah senarnya. Jenis senar berbeda memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. Keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja. Kebanyakan senar berketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18-30 plus IB. Kesukaan pribadi sang pemain memainkan peran yang kuat dalam seleksi senar. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi, digunakan juga kok dari plastik. Sepatu. Karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting,
Para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkeraman yang baik. Dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat. Bulu tangkis mengakibatkan agak banyak stres, ketegangan pada lutut dan pergelangan kaki. Tangkis berbentuk persegi panjang. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetik yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 meter berada tempat di tengah lapangan. Jaringan harus berwarna gelap, kecuali bibir jaringan yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Cara memegang raket. Pegangan raket ada 3 macam, yaitu yang pertama pegangan forehand atau pegangan dasar. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Yang kedua, pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Yang ketiga, pegangan pukul kasur atau Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian ambil dan peganglah raket pada pegangannya sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Teknik pukulan. Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke lapangan lawan. Terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Macam-macam pukulan servis yaitu 1. Pukulan servis pendek, 2. Pukulan servis panjang, 3. Pukulan servis mendatar, dan 4. Pukulan servis cambuk. Pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang. Yang kedua, underhand lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari bawah dengan cara memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang.
Sejarah olahraga sepak bola atau permainan menendang bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat mengiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetensi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan, sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Dan kelahiran sepak bola modern terjadi di Vermoost-Terven pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk bermain tersebut. Bersamaan dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola atau soccer. Pada tahun 1869 membawa bola dengan tangan mulai dilarang. Dalam sepak bola selama tahun 1800-an olahraganya tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904 asosiasi tertinggi sepak bola dunia atau bisa disebut FIFA dibentuk pada awal tahun 1900-an. Berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Ukuran lapangan sepak bola. Standar ukuran lapangan sepak bola memiliki panjang 90 sampai 120 meter dan lebar 45 sampai 90 meter. Sedangkan untuk pertandingan internasional, panjang lapangan berkisar 100 sampai 110 meter dengan lebar 45 sampai 75 meter. Jumlah pemain masing-masing klub yang bertanding adalah 11 orang, ditambah beberapa pemain cadangan. Pada pertandingan liga domestik, pemain yang diizinkan duduk di bangku cadangan berkisar 5 sampai 7 pemain. Yang ketiga adalah durasi pertandingan. Lama pertandingan sepak bola adalah 45 menit dikali 2 babak sama dengan 90 menit. Jika dalam waktu tersebut skor masih imbang, pada laga yang memiliki sistem gugur akan diadakan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Jika skor masih imbang juga, maka diadakan adu penalti. Ukuran bola. Bola berbentuk bulat sempurna dan terbuat dari bahan yang suitable. Ukuran lingkar bola sama dengan 68 sampai 70 cm atau 27 sampai 28 inci. Berat bola. Berat bola 410 sampai 450 gram dan memiliki tekanan udara 0,6 sampai 1,1 atm. Peralatan pemain sepak bola. Setiap tim menggunakan pakaian atau jersey printing khusus berupa baju, celana, dan sepasang kaos kaki yang seragam. Selain itu, setiap pemain dilarang menggunakan sesuatu yang membahayakan seperti jam tangan, kalung, atau perhiasan, dan harus menggunakan pelindung tulang kering. Wasit atau referee adalah pengadil utama di lapangan. Dia berhak menentukan sebuah pelanggaran, menganulir gol, memberikan peringatan kartu kuning atau merah,
ataupun menghentikan pertandingan jika situasi di lapangan tidak memungkinkan. Dua asisten wasit atau disebut juga hakim garis berada di sisi lapangan dan menyusuri garis pinggir lapang sesuai dengan posisi bola. Dia bertugas membantu wasit utama, terutama dalam menentukan sebuah offside, bola out ataupun pelanggaran yang dekat dengan posisinya. Selain satu wasit utama dan dua asisten wasit, ada juga wasit keempat yang menjadi ofisial pertandingan. Tugas wasit ini berkaitan dengan administrasi pertandingan seperti mencatat skor, kartu kuning atau merah, serta membantu proses pergantian pemain masuk dan keluar. Kick off atau awal permainan. Kick off atau tendangan awal adalah tendangan pada titik tengah lapangan untuk menandakan dimulainya pertandingan di awal pertandingan. Setelah proses gol atau lanjutan babak pertandingan. Bola masuk dan keluar area lapangan. Bola keluar atau out adalah kondisi di mana bola melewati garis lapangan. Bola out juga bisa terjadi karena wasit menghentikan pertandingan dengan alasan tertentu seperti misalnya ada pemain yang cedera. Gol adalah proses ketika bola melewati garis gawang. Gol bisa dikatakan sah bila sebelum bola masuk melewati garis gawang tidak ada pelanggaran, offside ataupun handsball oleh pemain. Gol sah sekalipun dilakukan secara tidak sengaja oleh pemain itu sendiri. Offside adalah posisi ketika pemain menerima operan bola dari rekannya di belakang pemain terakhir tim lawan selain kiper. Ketika pemain terjebak dalam posisi offside, maka asisten wasit akan mengangkat bendera di pinggir lapangan. Pelanggaran adalah tingkah laku pemain yang dianggap kurang etis di dalam pertandingan. Entah itu dalam benturan fisik ataupun sikap pemain terhadap wasit, tim lawan, ataupun penonton. Tendangan bebas adalah tendangan yang diberikan pada sebuah tim akibat pelanggaran yang dilakukan oleh tim lawan. Salah satu contoh dari tendangan bebas yaitu tendangan bebas langsung adalah tendangan bebas yang terjadi karena pelanggaran yang biasanya dilakukan dengan pengambilan ancang-ancang dan penjagaan oleh tim lawan dengan pagar betis. Tendangan penalti adalah tendangan 11 meter di depan gawang. Ini dilakukan ketika sebuah tim melakukan pelanggaran atau melalui kotak 16 dan juga adu penalti. Lemparan ke dalam dilakukan ketika bola keluar dari garis sisi lapangan. Lemparan ini dilakukan dengan menggunakan kedua tangan di atas kepala dan tidak boleh di bawahnya. Tendangan gawang adalah tendangan yang diberikan kepada tim A dengan catatan bola keluar garis lapangan dengan menyentuh anggota badan pemain B. Tendangan gawang umumnya dilakukan oleh kiper. Tendangan sudut atau sepak pojok adalah tendangan yang dilakukan di sisi kanan atau kiri pojok lapangan. Tendangan ini diberikan pada tim A jika keluar bola lapangan dengan catatan sebelum keluar bola menyentuh anggota badan. Yang pertama, teknik menggiring bola atau dribbling. Teknik ini dilakukan dengan cara membawa bola menggunakan kaki sekaligus berfungsi untuk mengontrol lajunya bola. Dalam dribbling terbagi menjadi dua bagian, yaitu speed dribbling atau coast dribbling. Dalam dribbling dikenal teknik speed dribbling di mana kamu berlari, membuang bola ke depan dan mengejarnya. Selain itu ada
bola cross dribbling. Teknik ini dilakukan dengan cara menggiring dan mengontrol bola dengan seksama dan dapat dilakukan ketika kamu sedang dihimpit oleh pemain dari tim lawan. Teknik kedua, menendang bola. Teknik ini berguna untuk mengbobol ke gawang lawan dan tujuan untuk melakukan teknik passing. Kamu bisa menggunakan 3 teknik tendangan, yaitu dengan menggunakan kaki bagian luar, bagian dalam, dan punggung kaki. Teknik ketiga, mengover bola. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara passing pendek, panjang atau through pass, dan jauh, yang lebih dikenal dengan sebutan umpan lambung. Teknik ini dilakukan dengan cara posisi badan menghadap bola, fokus pada bermain yang akan kamu oper. Kemudian tarik dan ayunkan kaki yang akan menendang bola menuju pemain tersebut, dan sesuaikan power kaki kamu sesuai jarak pemain yang akan dioper. Menghentikan bola. Kamu bisa menghentikan laju bola menggunakan kaki, dada, dan paha. Untuk menghentikan bola dengan kaki, kamu bisa menggunakan kaki bagian luar, dalam, telapak, dan punggung. A. Menghentikan bola dengan kaki. Caranya adalah memfokuskan pandangan pada bola yang mengarah ke kamu. Kemudian hentikan dengan bagian-bagian kaki tergantung arah datangnya bola. Setelah bola datang, pastikan kamu menjaganya dari gangguan musuh. B. Menghentikan bola dengan dada. Kemudian, untuk menghentikan dengan dada, lakukan dengan fokuskan pandangan pada bola yang menuju ke arahmu. Maju ataupun mundur badan, lebarkan kedua tangan dan dada, lalu tahan bola. C. Cara menghentikan bola dengan paha. Selanjutnya, cara menghentikan dengan paha. Kamu perlu melakukan sama seperti cara menghentikan bola lainnya. Namun ketika bola datang, angkat satu kakimu, dan ketika menambah bola dengan menahan bola dengan paha, perlu sedikit digerakkan agar bola dapat jatuh sempurna di depanmu. Yang kelima adalah teknik mengundur bola atau heading. Teknik ini digunakan ketika pemain tidak bisa menggapai bola yang terlalu tinggi dan pastinya untuk membobol gawang lawan dan juga kaki. Untuk melakukan teknik ini, kamu perlu mengatur posisi badan dan waktu yang tepat untuk melompat menembus bola. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan kepala bagian depan atau pening. Dengan bagian kepala tersebut, kamu akan menghasilkan sundulan yang baik, terarah, dan juga menang. Yang keenam adalah teknik merebut bola atau intercepting. Teknik ini digunakan ketika ingin merebut bola dari kaki lawan. Untuk melakukan teknik ini, pemain perlu kepintaran membaca pergerakan lawan. Yang ketujuh adalah teknik menyapu bola. Teknik berikut ini juga merupakan teknik untuk bertahan dari serangan lawan. Namun, kamu perlu berhati-hati dalam melakukan teknik ini karena beresiko besar. Dalam melakukan teknik ini, kamu perlu timing yang tepat agar bola berhasil direbut. Untuk melakukannya, kamu perlu sesuaikan kecepatanmu dengan musuh, kemudian jauhkan badan sembari luruskan satu kaki yang berguna untuk menahan laju bola. Yang kedelapan, teknik lemparan ke dalam. Teknik ini akan kamu gunakan ketika di tengah pertandingan terjadi out atau bola keluar dari sisi kiri dan kanan lapangan. Untuk melakukan teknik ini, kamu perlu melempar bola dengan kedua tangan dan posisikan kedua tangan di belakang kepala. Dalam melakukan lemparan ke dalam, kamu juga bisa menyingkirkan kakimu agar lemparan lebih bertenaga dan teman satu tim bisa mendapatkan bola tersebut. 9. Teknik menangkap bola.
Latih refleks menangkap bola ke kiri dan kanan. Selain itu, kamu juga perlu menguasai teknik memegang power forward. Teknik dasar sepak bola yang terakhir adalah dari menjemput bola. Teknik ini dapat kamu lakukan untuk meningkatkan kelihayaan kamu dalam bermain bola. Teknik ini juga bisa melatih untuk mengontrol bola, bahkan mempermainkan dan mengiringi di lapangan. Yang perlu kamu lakukan untuk melakukan teknik ini adalah: pertama, fokuskan pandangan ke arah bola, lalu tarik bola menggunakan telapak menuju ujung kaki. Ketika bola sudah menyentuh ujung kaki, angkat kaki sehingga bola tidak ditekankan. Tetap fokus dan usahakan bola tidak jatuh ke tanah. Berolahraga berdampak positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan. Misalnya, otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar, sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama atau lebih jauh. Ia pun mampu mengangkat beban lebih berat atau memukul lebih keras dan melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif tambah lama tambah berat dapat terus dilakukan. Ulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan lebih besar. Perubahan ini penting untuk mencegah terjadinya cedera. Pada sistem kardiovaskuler membuat jantung membesar, denyutnya bertambah efisien, pembuluh darah juga menjadi lebih lebar sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama berolahraga. Perubahan juga terjadi pada sistem saraf, sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak, dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Yang kedua, dampak negatif. Berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan, seperti nyeri pada sendi. Efek negatif lainnya adalah: pertama, olahraga ringan yang dilakukan berulang-ulang untuk jangka panjang dapat menyebabkan overset injury. 2. Rambut bisa menipis akibat terjadi peningkatan hormon androgen. 3. Kulit juga berubah, misalnya menjadi kasar dan menebal pada lokasi yang sering terjadi gesekan, seperti telapak kaki. 4. Cedera bersifat destruktif riskan. Terjadi pada olahraga beban. Cedera ini bisa terjadi tanpa harus lama-lama berlatih. Misalnya latihan menggunakan beban terlalu besar, sehingga terjadi robekan pada jaringan ikat, otot ataupun tulang. 5. Jantung yang membesar dapat membuat posisinya di rongga dada menjadi terpuntir. Kondisi ini tidak baik bagi aliran darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. 6. Olahraga melampaui batas kemampuan justru menghasilkan radikal bebas. Efek buruk radikal bebas ini lebih kurang sama dengan efek merokok. 7. Jika kecanduan olahraga yang terus berlanjut dalam waktu panjang, konsekuensinya olahraga yang dilakukan harus terus dilakukan dalam porsi yang sama secara rutin. Jika tidak, biasanya akan berakibat kecanduannya menjadi obesitas dan menuai berbagai macam penyakit berkaitan dengan metabolis seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, atau penyakit yang berhubungan dengan mekanik. Misalnya osteoartritis, radang sendi, rematik, dan sakit pinggang akibat HNP, hernia nukleus, pulposus, atau yang biasa dikenal awam sebagai keluhan saraf kejepit. Jenis-jenis olahraga yang cocok berdasarkan usia. Yang pertama, masa anak-anak dan remaja. Di masa kanak-kanak, olahraga membantu mengendalikan berat badan, membangun tulang yang sehat, meningkatkan kepercayaan diri, dan pola tidur yang sehat. Anak-anak sebaiknya melakukan minimal 1 jam olahraga per hari. Anak-anak harus mencoba berbagai olahraga dan mengembangkan keterampilan seperti berenang, kemampuan memukul, dan menendang bola. Memasuki usia remaja dapat dimotivasi untuk melakukan olahraga tim atau melanjutkan latihan renang maupun olahraga atletik perorangan untuk tetap menjaga tingkat kebugaran tubuh. Yang kedua, usia 20-an. Olahraga yang dapat membantu membangun massa otot tanpa lemak dan kepadatan tulang di antaranya rugby, rowing, atau boot camp.
Yang ketiga, usia 30-an. Jika memiliki pekerjaan yang tidak menentu, pastikan mempertahankan postur tubuh yang baik dan tidak memaksa tubuh duduk lama dan melakukan aktivitas lebih lainnya. Cobalah menaiki tangga untuk menggunakan kamar mandi di lantai lain, atau berdiri ketika menerima panggilan telepon sehingga Anda bergerak setiap setengah jam. Coba latihan interval intensitas tinggi. Keluarkan tenaga Anda untuk aktivitas berintensitas tinggi hingga 80% dari detak jantung maksimum, seperti lari cepat dan bersepeda. Lalu akhiri dengan periode latihan intensitas rendah. Latihan semacam ini baik untuk orang yang memiliki keterbatasan waktu karena dapat dilakukan dalam 20 menit. Untuk semua wanita, khususnya setelah melahirkan, lakukan latihan dasar pinggul. Jika dilakukan setiap hari dapat membantu mencegah inkontinensia. Buat program olahraga yang menarik seperti basket, kelas spin, atau yoga. Yang keempat, usia 40-an. Olahraga resistensi atau latihan beban merupakan cara terbaik untuk mengoptimalkan pembakaran kalori guna melawan akumulasi lemak dan mengembalikan kehilangan 3-8% massa otot per dekade. Faktanya, 10 minggu latihan resistensi dapat meningkatkan berat badan atau tidak termasuk massa lemak hingga 1,4 kg, meningkatkan laju metabolisme saat istirahat sebanyak 7%, dan menurunkan massa lemak hingga 1,8 kg. Jenis latihan yang bisa dicoba, misalnya kit level ini, adalah jenis latihan beban menggunakan bola baja dengan pegangan terpasang di bagian atas. Tak cuma itu, Anda juga bisa melakukan pilates untuk membangun kekuatan otot perut sehingga mencegah terjadinya nyeri punggung yang biasanya mulai terasa pada dekade ini. Yang kelima, usia 50-an. Sebagai langkah untuk mengantisipasi penyakit seperti jantung dan diabetes mellitus, lakukan program latihan beban 2 kali seminggu untuk menjaga massa otot. Berjalan kaki dengan cepat juga dianjurkan untuk meningkatkan laju pernapasan dan mengeluarkan keringat. Cobalah sesuatu yang berbeda seperti tai chi yang baik untuk keseimbangan dan relaksasi. Pengertian cedera dan penyebabnya. Cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen, otot, dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Menurut penyebabnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Overuse injury disebabkan oleh gerakan berulang yang terlalu banyak dan terlalu cepat. Yang kedua, traumatic injury yang disebabkan oleh adanya benturan atau gerakan melebihi kemampuan. Penyebab pasti dari cedera olahraga bergantung pada jenis cederanya. Namun, sebagian besar luka terjadi pada otot, ligamen, atau tendon. Organ tersebut akan robek jika dibenturkan terlalu jauh dan terlalu cepat. Sobekan yang parah memerlukan operasi. Namun, sobekan kecil biasanya sembuh sendiri tanpa bantuan pertolongan medis atau obat penghilang rasa sakit lainnya. Jenis-jenis cedera dan cara penanganannya. 1. Cedera otot pergelangan kaki. Cedera ini biasanya disebabkan oleh pergelangan berlebihan atau robeknya pada urat pita jarum yang menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain. Cara penanganannya yaitu dengan mengompreskan es untuk mengurangi pembekakan dan mengurangi rasa sakit. Agar lebih cepat pulih, angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Lakukan sambil duduk dan bersandar. 2. Tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splint terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya
Cedera tulang kering terjadi saat berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba. Misalnya, mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan lari sambil menanjak atau menurun jalanan aspal yang keras. Untuk merendahkan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung reda, minumlah obat pereda nyeri dan peradangan seperti ibuprofen atau aspirin. Yang ketiga, nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh olahragawan yang mengangkat beban, bersepeda atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon, atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang dijalani sudah terlalu berat bagi tubuh dan membutuhkan istirahat. Untuk penanganannya bisa mengobati sendiri nyeri pinggang ini dengan cara beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban yang berat. Jika rasa nyeri sudah mulai reda, bisa melakukan peregangan ringan. Yang keempat, cedera bahu. Bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan dan bahu untuk meredakan nyeri. Kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan nyeri. 5. Cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasa terjadi pada otot tumit hingga betis. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari menyebabkan risiko mengalami Achilles tendinitis. Olahragawan akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh rodesnya tendon. Dinginnya cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah mengistirahatkan kaki. Namun, untuk meredakan nyeri bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. 6. Cedera hamstring. Saat merasakan sensasi nyeri seperti otot ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti sedang mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dengan es dan istirahatkan selama beberapa saat. 7. Gegar otak. Gegar otak biasanya terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika mengalami